juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana kondisi seorang yang akan meninggal. Ya. Seperti dalam surat Al-Waqi'ah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ya, ketika idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah mencapai di kerongkongan, sudah mau dicabut oleh dia dalam kondisi ihtidhar, yaitu mau meninggal, mau dicabut nyawa. Wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut ihtidhar, dia mau meninggal dunia, mungkin susah bernapas dan yang lainnya. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Maksudnya malaikat-malaikat. Allah menggunakan kami, maksudnya malaikat maut. Kami lebih dekat kepada orang yang mau dicabut nyawanya tersebut daripada kalian yang sedang menyenguknya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kalian tidak melihat kami. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa bahwasanya kalian tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak, kembalikan nyawa orang tersebut jika kalian mampu. Tidak mampu. Dan demikian Allah menggambarkan ketika seorang akan meninggal dunia, dia melihat malaikat maut dengan rombongannya datang menghadirinya, berbicara dengan nyawanya, keluar kamu, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang tahu, perkara gaib. Nyawa dengan malaikat sedang berbicara. Malaikat sedang berbicara dengan nyawanya. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memandang, dan orang-orang sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Tiba-tiba nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi." Tatkala ruh sampai ke taraqi. Taraqi itu tulang selangkang, itu sudah mencapai ke leher. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Maka dua tafsiran. Tafsir pertama mengatakan, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkannya lagi? Enggak ada yang bisa menyembuhkannya. Mau dokter, mau pakar. Wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkannya lagi? Dalam tafsiran yang lain, para malaikat pencabut nyawa, orang ini kafir, mau dicabut nyawa, maka mereka tidak mau cabut. Maka malaikat berbicara di antara mereka. Wa qila man raq, siapa yang mau cabut ini nyawa? Mereka enggak mau, karena nyawa ini bau busuk. Tidak ada yang cium di sekitarnya. Tapi malaikat mencium ruh ini, baunya sangat busuk. Siapa yang bawa ke langit? Enggak ada yang mau. Namun akhirnya harus ada yang bawa. Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkannya? Enggak ada. Wa qila man raq, malaikat saling bertanya, siapa yang akan mengangkat rohnya ke langit yang bau sangat busuk dan menjijikkan? Wa qila man raq, wa dhanna annahu al-firaq, sudah dia tahu bahwasanya dia akan berpisah dari apa yang di sekitarnya. Dia akan meninggalkan alam ini. Dia akan meninggalkan keluarganya. Dia akan meninggalkan harta yang dia kumpulkan selama ini. Dia akan meninggalkan teman-temannya. Dia yakin dia akan meninggalkan ini semua. Ketika dia melihat malaikat akan mencabut nyawanya. Yang tadinya dia ragu. Dia merasa akan hidup lama. Dia merasa akan sembuh. Dia merasa sebab-sebab kesembuhan telah dia miliki. Dengan hartanya, dengan dokter-dokter yang pakar. Namun ketika itu sudah enggak ada perasaan tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia tahu itu adalah hari perpisahan dari orang-orang yang dia cintai. Dari harta yang dia cintai, dari dunia yang dia cintai. Wal taffatis saqu bis-saq, maka akhirnya betisnya ditempelkan dengan betis yang lain. Dijadikan, diikat dengan kain kafan, kemudian dibawa untuk dikuburkan. Ya. Kalau kematian sudah datang, maka semuanya akan terasa berat. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam bait sebelumnya kata beliau, wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi, wala sururun, dan tidak ada kesenangan yang abadi. Manusia tidak ada yang senang terus, tidak ada sedih terus. Di dunia seperti itu, antara senang dan sedih. Di akhirat baru kesenangan abadi. Di neraka baru kesedihan abadi. Di dunia, wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi dan tidak ada kesenangan yang abadi. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'un.
Tidak ada kesulitan yang abadi dan tidak ada ketentraman yang abadi. Dunia tercampur antara ketentraman dan kesulitan. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata beliau, jika kau memiliki hati yang qanaah, yang nerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan raja dunia sama saja. Dunia, raja dunia ingin punya harta yang banyak supaya dia senang, supaya dia puas. Kalau antum dengan harta yang sedikit sudah puas, kau dengan raja dunia sama saja. Bisa jadi engkau sudah bahagia, sementara orang yang beruang, yang memiliki harta, memiliki kekuasaan tidak bahagia. Kenapa? Dia belum mencapai cita-citanya. Dia belum mencapai jabatan yang dia inginkan. Dia belum bisa menguasai apa yang ingin dia kuasai. Sehingga dia belum bahagia. Makanya, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, nerima dengan apa yang Allah berikan, sungguhnya kau dan raja dunia sama saja. Kemudian kata beliau, "Wa man nazalat bi sahatil manaya." Wa man nazalat bi sahatihil manaya. Siapa yang didatangi oleh kematian, sedang di rumahnya kek, sedang di istananya kek, sedang di kantornya, sedang di kamarnya, sedang di tempat maksiat, sedang dimanapun dia berada. Siapa? Waman nazalat bisahatihil manaya. Siapa yang didatangi oleh kematian, fala ardun taqihi wala sama'u. Maka tidak ada bumi yang bisa menaunginya. Tidak ada langit yang bisa menaunginya. Siapapun dia. Mau jago ini, mau jago anu, tidak bisa. Wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada daqa al-fada'u. Benar bumi ini luas, tapi kalau sudah datang kematian, bumi terasa sempit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar hartanya banyak, tapi kalau datang kematian, semua tidak ada nilainya. Da'il ayama taqdiru kulla hinin. Biarkan hari-hari melakukan apa yang dia inginkan. Fama yughni anil mauti dawa'u. Kalau sudah datang kematian, tidak ada obatnya sama sekali. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah sebagian ayat-ayat, sebagian hadis-hadis ya, yang menjelaskan tentang kematian. Maka hendaknya kita waspada ya.